Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadi wa nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa rizukni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli sadaqallahu azim. Eh, Marilah kita mulai perkuliahan sesi 7 ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada hari ini itu tentang kecerdasan buatan. Ini merupakan salah satu teknologi kesehatan digital yang kita bahas pada mata kuliah ini, yaitu tentang AI yang ke yang keempat. Teknologi kesehatan yang keempat. Yang pertama kita bahas tentang rekam medis elektronik, kita bahas tentang telemedicine, kemudian yang ketiga kita bahas tentang big data, dan yang keempat ini kita bahas tentang AI. Pertanyaannya adalah mengapa layanan kesehatan saat ini membutuhkan teknologi cerdas? Yang kedua, apa yang terjadi jika jumlah pasien meningkat tetapi tenaga kesehatan masih terbatas? Yang ketiga, mengapa data kesehatan menjadi sangat besar? Benar. Salah satu inovasi teknologi yang paling revolusioner adalah kecerdasan buatan atau AI. Teknologi ini tidak hanya mengubah cara kita berinteraksi dengan manusia, tapi juga memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Sektor kesehatan merupakan salah satu bidang yang paling kompleks karena melibatkan data yang besar, beragam, dan terus berkembang. Dokter dan tenaga medis seringkali dihadapkan pada tantangan untuk menganalisis informasi pasien yang melimpah dalam waktu singkat untuk membuat keputusan kritis. Kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan buatan atau yang memerlukan kecerdasan manusia. Tugas-tugas ini mencakup misalnya pembelajaran, penalaran, pemecahan masalah, persepsi, pemahaman bahasa, dan pengambilan keputusan. Dalam konteks yang lebih sederhana, AI adalah kemampuan mesin untuk meniru fungsi kognitif manusia seperti belajar dari pengalaman dan beradaptasi dengan situasi baru. Kecerdasan buatan dalam bidang kesehatan adalah kemampuan sistem komputer untuk menganalisis data medis, dan mendeteksi pola penyakit, memberikan rekomendasi, diagnosa, memprediksi risiko kesehatan individu atau populasi, dengan meniru cara berpikir manusia menggunakan algoritma, logika, dan machine learning. AI bekerja berdasarkan data rekam medis, gambar gambar medis seperti CT scan atau hasil MRI, catatan laboratorium, riwayat kesehatan pasien, dan data populasi. Semakin banyak data yang dianalisis, semakin baik pula kemampuan model AI dalam menghasilkan prediksi. AI di sini adalah sebagai alat bantu, bukan sebagai bukan menggantikan peran seorang seorang dokter. Komponen AI di dunia kesehatan maupun secara umum yang pertama adalah machine learning. Metode di mana komputer belajar dari data untuk mendeteksi pola penyakit dan memberikan prediksi. Yang kedua adalah deep learning. Bagian lanjutan dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf untuk menganalisis data dalam jumlah yang sangat besar, terutama dalam bentuk gambar-gambar medis. Yang ketiga adalah natural language processing. Adalah teknologi untuk membaca dan memahami teks medis seperti catatan dokter atau laporan laboratorium. Computer vision digunakan untuk membaca dan menginterpretasi gambar medis seperti deteksi tumor pada hasil CT scan. Yang kelima adalah subsistem pendukung keputusan atau clinic decision support system. Penggunaan kecerdasan buatan dalam bidang kesehatan, misalnya dalam bidang radiologi, contoh perannya misalnya mendeteksi dini kanker payudara dari mamogramnya. Yang kedua adalah kardiologi, memprediksi risiko serangan jantung, epidemiologi, memprediksi penyebaran penyakit menular, farmasi, penemuan obat baru, telemedicine, chatbot ke kesehatan. Polanya itu adalah penggunaan data pasien yang dimiliki oleh seorang pasien, kemudian dikumpulkan melalui rekam medis atau gambar medis. Nah, dari rekam medis atau gambar medis ini kemudian diolah melalui proses pengolahan data. Di sini ada proses eh, pembersihan dan melakukan normalisasi data. Nah, setelah hasil hasil pengolahan itu diolah kemudian dilanjutkan melakukan algoritma machine learning. Nah, dari hasil dari algoritma machine learning ini akan ditemukan pola-pola penyakit tertentu. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan hasil analisis, yaitu mendiagnosa atau memprediksi risiko dari pola penyakit tersebut. Terakhir adalah rekomendasi. Visualisasi ini menunjukkan bahwa AI bekerja berdasarkan data. Data diproses, kemudian kemudian dianalisis, kemudian masuk output prediksi atau diagnosis.
Bayangkan AI sebagai asisten pintar di rumah sakit, pasien berdatangan dengan berbagai gejala. AI mengumpulkan semua catatan medis, hasil lab dan gambar gambar radiologi. AI mempelajari pola penyakit dari jutaan data sebelumnya. Ketika ada pasien baru dengan gejala serupa, AI dapat mengenali pola tersebut. AI kemudian memberikan rekomendasi awal kepada dokter. AI bukan dokter yang mengambil keputusan akhir, tetapi memberikan saran yang sangat cepat dan akurat berdasarkan pengalaman belajar yang tidak terbatas. Diagnosa kesehatan menggunakan kecerdasan buatan. Diagnosa merupakan proses identifikasi penyakit atau kondisi kesehatan berdasarkan gejala, data klinis, dan pemeriksaan medis. AI membantu proses ini dengan melakukan analisis data dalam jumlah besar secara cepat dan akurat. Cara melakukan diagnosa, AI dapat menganalisis gambar medis. AI membaca citra MRI, CT scan, USG, atau X-ray untuk mendeteksi kelainan seperti tumor, fraktur, atau infeksi. Yang kedua, AI dapat mendiagnosa dari data laboratorium. AI membandingkan hasil tes darah, urin, enzim, atau biomarker dengan data ribuan pasien lainnya. Yang ketiga, AI dapat mengolah catatan medis elektronik. AI mengekstrak informasi penting dari catatan dokter, riwayat penyakit, dan pengobatan pasien. Yang keempat, AI dapat menginterpretasikan gejala pasien. Chatbot medis berbasis AI dapat memberikan kemungkinan penyakit berdasarkan gejala awal pasien. Keunggulan AI dalam diagnosa yang pertama adalah AI akan memberikan hasil dengan kecepatan analisis yang tinggi, konsisten. AI tidak lelah dan tidak bisa bias emosional. AI dapat mendeteksi anomali kecil yang sulit dilihat oleh manusia. Yang keempat, AI mendukung klinisi pada kondisi beban kerja yang sangat sangat tinggi. Contoh implementasi dalam diagnosa adalah AI untuk deteksi kanker payudara dari mamogram dengan akurat yang tinggi. AI AI untuk deteksi pneumonia pada foto ronsen. AI untuk identifikasi gangguan retina pada diabetes. Semua aplikasi ini bertujuan untuk membantu nakes membuat keputusan lebih cepat dan akurat. Prediksi. Prediksi kesehatan menggunakan kecerdasan buatan. Prediksi kesehatan atau health prediction adalah upaya memperkirakan risiko penyakit per individu atau populasi di masa mendatang. AI melakukan prediksi berdasarkan pola data historis. Cara AI melakukan prediksi, pertama AI menggunakan pendekatan statistik dan machine learning untuk pertama mengidentifikasi pola faktor risiko, menilai probabilitas seseorang terkena penyakit tertentu, memodelkan penyebaran penyakit dalam suatu wilayah. Jadi prediksi yang biasa dilakukan oleh yang dilakukan oleh AI yang pertama adalah prediksi penyakit kronis. AI menilai risiko diabetes, menilai stroke, menilai hipertensi berdasarkan gaya hidup, usia, dan riwayat medis. Yang kedua, AI memprediksi penyakit menular. AI memetakan potensi wabah DBD, influenza, COVID-19 berdasarkan data cuaca, mobilitas, dan kepadatan penduduk. Yang ketiga, AI melakukan prediksi komplikasi pasien. Pada pasien rawat inap, AI memprediksi risiko kematian dini atau infeksi lanjutan. AI memprediksi kekambuhan penyakit untuk pasien kanker atau jantung. Manfaat prediksi berbasis AI, yaitu yang pertama adalah pencegahan lebih dini atau preventive care. Yang kedua, kebijakan kesehatan masyarakat lebih tepat sasaran, berencana sumber daya rumah sakit, serta efisiensi biaya kesehatan. Bayangkan AI sebagai cuaca kesehatan, seperti perakiraan cuaca memprediksi hujan menggunakan data suhu angin dan kelembapan. AI memprediksi penyakit menggunakan data gaya hidup, usia, pemeriksaan lab, lingkungan, dan rekam medis. Jika perakiraan cuaca menunjukkan peluang hujan 80%, berarti kita membawa payung. Jika AI menunjukkan risiko stroke tinggi, pencegahannya dapat segera dilakukan. Contoh penerapan AI dalam layanan kesehatan. Yang pertama adalah diagnosis medis. Setiap tahun, sekitar 400.000 pasien rawat inap mengalami kerugian yang sebenarnya dapat dicegah dengan 100.000 diantaranya meninggal dunia. Dalam hal ini, potensi penggunaan AI untuk meningkatkan proses diagnosis adalah salah satu aplikasi AI yang paling menarik dalam layanan kesehatan. Riwayat medis yang tidak lengkap dan beban kasus yang bisa dapat menyebabkan kesalahan manusia yang fatal. Kebal terhadap variabel tersebut, AI dapat memprediksi dan mendiagnosis penyakit dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada kebanyakan profesional medis. Yang kedua, penemuan obat. Industri pengembangan obat terhambat oleh biaya pengembangan yang meroket dan penelitian yang membutuhkan ribuan jam kerja manusia.
memasukkan setiap obat melalui uji klinis, diperkirakan menelan biaya rata-rata 1,3 miliar dolar dan hanya 10% dari obat tersebut yang berhasil dipasarkan. Berkat terobosan dalam teknologi, AI mempercepat proses ini dengan membantu merancang obat, memprediksi efek samping dan mengidentifikasi kandidat ideal untuk uji uji klinis. Ini contoh eh, bantuan AI dalam pembuatan obat atau sejenisnya. Yang ketiga, pengalaman pasien. AI dapat digunakan untuk mendukung komunikasi digital, menawarkan pengingat jadwal, tips kesehatan yang disesuaikan, dan langkah selanjutnya yang disarankan kepada pasien. Kemampuan AI untuk membantu diagnosis kesehatan juga meningkatkan kecepatan dan akurasi kunjungan pasien yang mengarah pada perawatan yang lebih cepat dan personal. Dan dengan efisien menyediakan pengalaman pasien yang lancar, rumah sakit, klinik, dan dokter dapat merawat lebih banyak pasien setiap harinya. Yang keempat, manajemen data layanan kesehatan. Informasi yang sangat berharga terkadang bisa hilang di antara hutan triliunan titik data. Selain itu, ketidakmampuan untuk menghubungkan titik data terpenting memperlambat pengembangan obat baru, pengobatan, pencegahan, dan diagnosis yang tepat. Karena kemampuan untuk menangani data dalam jumlah besar, AI memecah silo data dan menghubungkan informasi dalam hitungan menit yang sebelumnya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproses. Hal ini dapat mengurangi waktu dan biaya proses administrasi layanan kesehatan, berkontribusi pada operasi harian lebih efisien dan pengalaman pasien yang lebih baik. Bedah robotik. Rumah sakit menggunakan AI dan robot untuk membantu segala hal yang mulai dari prosedur invasif minimal sehingga operasi jantung terbuka. Ahli bedah dapat mengontrol lengan mekanisme robot sambil duduk di konsol komputer karena robot memberi dokter pandangan 3 dimensi yang diperbesar dari lokasi pembedahan. Ahli bedah kemudian memimpin anggota tim lain yang bekerja sama dengan robot selama seluruh operasi. Operasi yang dibantu robot telah menyebabkan lebih sedikit komplikasi terkait operasi, lebih sedikit rasa sakit dan waktu pemulihan yang cepat. AI meningkatkan akurasi diagnosa penyakit melalui analisis data medisnya. AI juga memprediksi kesehatan individu dan populasi secara proaktif. Teknologi AI membantu tenaga kesehatan mengambil keputusan cepat dan tepat. Implementasi memerlukan pengawasan etik dan keamanan data intensif. Bis, cukup sekian materi kita pada hari tentang bahas tentang AI. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.